Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua ya. Semoga kalian semua sehat. Kembali lagi bersama saya ya di istilahnya kayak video tugas untuk TLS, yang mana kita di sini sedang mengerjakan programming 2. Programming 2 ini adalah kelanjutan dari videoku yang sebelumnya ya, di programming 1. Di mana programming 1 itu kita diberikan 2 problem dan kita diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, menyelesaikan problem tersebut menggunakan ya istilahnya kayak garis besar lah, atau garis besar suatu algoritma. Sementara di sini sekarang ini programming 2 kita diminta untuk mengubah algoritma yang sudah kita rancang garis besarnya menjadi pemrograman beneran di CPP ya, menggunakan language C++, yang mana ketika kita membuat suatu program yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan pada pemrograman 1. Tapi kalau pemrograman 1 cuma garis besarnya doang, di sini kita beneran ya guys ya. Di sini kita beneran membuat codingannya, beneran kita jalankan, dan beneran kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Anyway, langsung aja ya teman-teman, tanpa berlama-lama. Aku tahu videoku kemarin itu sampai 40 menit, which is a lot, goddamn. Semoga video yang sekarang nggak sampai selama itu, walaupun sebenarnya kalau dibilang lebih kompleks ya lebih kompleks. But anyway, langsung aja kita ke fokus video ya teman-teman. Kita akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada video ini. Anyway, sebelum itu kenalan dulu teman-teman. Namaku Zafran Fikri Al-Fatah. Aku sekarang ya mahasiswa S1 Teknologi Informasi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, kelompok TLS gue adalah Ananke. Dan ya, ini adalah tugas programming 2 buat info-info yang lain, misalkan kayak hobiku, asalku segala macam. Kayaknya ada di sini deh. Sebenarnya asal nggak ada, cuman ya kayak interestku segala macam ada di slide. Buat kalian yang tertarik silahkan dibaca. Buat kalian yang mau mempekerjakan aku, entah itu di kepanitiaan atau apapun, silahkan dibaca. Aku tertarik juga untuk bekerjasama dengan kalian ya. Dan intinya pada hari ini kita akan bahas problem-problem ya yang udah kita bahas sebelumnya. Yaitu yang pertama kita ada problem tentang decoding suatu mesin enkripsi. Itu kan, atau kita suruh membuat mesin dekripsi lah intinya. Dan problem yang kedua itu nanti ada rambu lalu lintas ya, apil, yang kita harus ketika nanti dimasukkan input T sama dengan berapa gitu, kita harus bisa mengetahui value dari apil tersebut pada detik tersebut kayak gitu. Tapi untuk tugas kali ini, sebelum kita masuk ke tugas ya teman-teman, di sini kan kita tugasnya programming, yang mana nanti kita akan ada file CPP, file exe, dan juga sebenarnya file PowerPoint ini juga. Aku akan nanti di deskripsi video ya, kalau aku nggak lupa, aku akan menaruh link Google Drive di mana kalian bisa download CPP-nya, bisa download exe-nya untuk dua problemnya. Nanti akan ada 2 folder yang berbeda gitu ya untuk masing-masing problem, dan juga file PPT-nya. Misalkan mau kalian pakai belajar atau something, which is, aku upload ini hari H sih, harusnya kalian nggak setelah itu sih. Tapi ya misalkan ada adik kelas mau lihat or whatever, I don't know. Anyway, untuk pemrograman 2 ya, aku ingin kita mulai dari problem 3 dulu. Problem 1 kan di skip karena bonus gitu kan. Problem 2 itu susah guys. Kalau dibandingkan kesulitannya sama problem 3, problem 2 itu jauh lebih sulit ya. Jadi aku mau kita menyelesaikan masalahnya dari problem 3 dulu, biar yang gampang-gampang dulu out of the way, biar kita bisa ngerjain problem yang pertama gitu. Atau problem yang kedua, problem pertama bonus. Anyway, kalau kalian masih ingat problem 3 ini intinya adalah kita menganalisis apil ya. Ada apil yang mana perubahannya itu green, yellow, red, terus back to green. Aku kemarin sempat bilang kalau ini nggak masuk akal ya, karena mana ada apil kayak gitu. Cuman ya udah sih, kita ikut aja. But anyway, green-nya itu 20 detik, yellow-nya 3 detik, terus red-nya 80 detik gitu kan. Dan kita dikasih tahu kalau di detik ke-45 light showed yellow. Kalau di detik ke-45 itu kuning. Dan kalau nggak salah di sini dikasih tahu sama 3 detik gitu ya.
sebenarnya kayaknya di sini ada satu informasi yang aku. Oh ya, di sini clue. The light shows yellow on the 45 to 47. Tadi 45, 46, 47 itu yellow, itu kan. Berarti setelahnya itu merah dan sebelumnya itu hijau. Nah, kita dikasih beberapa kayak beberapa sampel untuk T ya. T ini variabel waktu lah kayak gitu. Yang mana kita disuruh mencari value dari apel ini. Value apel itu kalau nggak green, yellow, ya red gitu kan. Kita disuruh mencari value apel ini pada T sama dengan 80, T sama dengan 135, T sama dengan 150, dan T sama dengan 212. Kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja guys. Kalau kemarin kalian ingat ya cara untuk mengerjakan ini. Ya, ini solusi yang sudah aku tuliskan ya, atau sudah aku buat pada video sebelumnya. Yang mana pertama kita tulis dulu ya, yang di bagian sini kan. Harusnya ini mouse-ku kelihatan. Itu kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke. Di sini itu aku menuliskan semua semua panjang value-nya. Yang mana green itu 20 detik berarti 20, yellow 3 detik, red 4 detik. Terus ketika kita tambah semua value tersebut, kita akan dapat 103. 103 ini adalah waktu untuk menyelesaikan satu siklus, one cycle, oke? Satu siklus itu dari green ke yellow ke red, itu satu siklus. Okay. Nah, dengan kita melakukan itu, kita bisa mengetahui nih, kira-kira kalau kita punya T sama dengan berapa, misalkan kita input gitu, nanti dia masuknya ke red, green, atau yellow. Nanti kita akan melakukan operasi modulus dengan 103 ini, kemudian mencari value-nya dari modulus tersebut dan mengassign value apel berdasarkan hasil modulus tersebut. Tapi sebelum kita ke sana ya, aku pengen kalian fokus ke bagian yang ini. T itu kita kurangin 25. Nah, kenapa dikurang 25? Karena kalau kalian ingat, istilahnya hijau pertama yang ada di sequence yang diberikan di soal itu bukan di T sama dengan 0. Yang kita ketahui adalah T sama dengan 45 sampai T sama dengan 47 itu yellow kan. Berarti kalau kita tarik 20 sekon sebelum 45, berarti kan 25 kan. Nah, itu hijau pertama kayak gitu. Berarti untuk kita bisa mengetahui untuk kita bisa mengetahui value normalnya lah, T yang dimasukkan ke sini kan nggak normal kan, soalnya dia belum di align gitu, belum diperbaiki, di mana kita tahu hijau pertamanya di T sama dengan 25. Untuk bisa mengalainkannya, kita kurangin dengan 25. Kita kurangin 25 biar kita bisa mengalainkan dengan hijau pertama. Lalu baru kita bagi dengan 103 kayak gini. Nah, nanti hasil baginya ini, sisa dari pembagiannya ini bisa kita assign value-value ini. Kalau misalkan 0 sampai 19 berarti dia hijau, kalau misalkan 20 sampai 22 berarti dia kuning, kalau misalkan 23 sampai 103 berarti dia merah kayak gitu. Nah, nanti pemrograman yang aku buat ya, yang akan aku show habis ini, itu akan menggunakan prinsip yang sama dengan ini. Gitu kan, yang mana nanti kita akan minta input T dari user, terus habis itu dikurangi 25, dicari modulusnya dengan 103, terus kita assign kayak gitu. Cuma nanti bakal ada sedikit kayak gimana ya, kalau misalkan T-nya dikurangin 25 jadi negatif gitu misalkan. Nah, itu nanti ada cara-cara untuk mengakalin hal tersebut. Nanti kalian lihat aja. Oke, langsung aja ya kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman pemrograman yang sudah aku bikin untuk menyelesaikan masalah ini. Tenang, nanti aku akan menjelaskan pemrograman ini dengan sangat detail, dan juga kita akan ada sesi demo di mana kita akan mencoba memasukkan value-value yang bisa kita masukkan gitu ya. Dengan VS Code saja, pemrograman langsung gitu. Terus ya nanti kita bakal evaluasi apakah benar atau salah. But anyway, ini pemrogramannya ya. Sebenarnya cuma sepanjang itu aja teman-teman, nggak begitu susah. Kalau dibandingkan dengan problem 2, itu jauh lebih panjang problem 2 dan jauh lebih susah problem 2. Makanya aku mulai dengan ini dulu biar nanti gongnya di akhir gitu loh. Anyway, langsung aja aku jelasin satu-satu ya. Oke, ini kalau dari atas ini ya ada hashtag plus iostream using namespace std bla bla bla. Ya itu biasalah, itu kan SOP C++, kalau di apapun juga bakal pakainya itu gitu kan.
Jadi ya itu SOP sih harus ditambah. Terus yang bawahnya, yang string get color ini, yang pertama dia mendeklarasi string get light color ya, yang mana inputnya itu T. Nanti kita ketika user memasukkan T itu udah masuknya situ string get light color itu. Maksudnya nanti kayak red, green atau yellow. Nah, itu get light colornya itu. Bukan T-nya, kalau T-nya kan variabel waktunya, nanti ada inputnya sendiri. Nanti bakal ada habis ini. Terus habis itu yang int cycle 103 itu deklarasi integer cycle. Yang mana kalau kalian ingat satu siklus lampu apel itu 103 second ya. Ada penambahan tadi itu yang rednya berapa, yellownya berapa, greennya berapa. Kalau ditambah semua kan totalnya 103. Berarti satu cycle 103 gitu kan. Terus misalkan lanjutannya ini ya, int aligned sama dengan t-25 modulus cycle. Int aligned-nya ini adalah maksudku yang tadi aku maksud sebelumnya ya, yang t dikurang 25. T dikurang 25 terus nanti dimodulus dengan cycle-nya, which is 103 gitu. Sama aja sebenarnya kayak perhitunganku, cuman ini dalam bentuk CPP gitu. Nah, terus ini ada apa namanya yang aku katakan sebelumnya ya, ada sedikit akal-akalan. Semisal usernya menginput T yang itu kurang dari 25 ya, atau kurang dari 24 lah, kalau masih 0 kan masih wajar. Kalau misalkan kurang dari 24, nanti hasil dari T-25 kan negatif gitu. Kalau misalkan bukan. Kalau misalkan hasilnya negatif dan dia dimodulus dengan cycle, itu kan nanti aneh-aneh tuh. Aneh-aneh nggak masuk akal. Makanya cara ngakalinnya adalah kita bikin, kalau misalkan hasil dari modulus dengan cycle itu di bawah 0, kita tambah dia dengan cycle. Kayak gitu aja sih. Ini cara buat ngakalin supaya nanti hasilnya supaya kalau misalkan inputnya di 24 atau ke bawah gitu, nanti tetap bisa ada outputnya gitu, nggak error atau apalah. Anyway, udah itu aja. Terus kita lanjut ke beberapa baris di bawahnya ya. String color itu deklarasi variabel string yang tadi aku maksud gitu kan. Terus habis itu di sini di pemrograman ini sebenarnya kalau di modulnya aku baca if else statement boleh dipakai, tapi tidak boleh lebih dari misalkan 3 if else gitu. Menurutku ya aku tidak mau banyak mikir ya. Aku nggak mau membuat program yang daripada aku pakai if else terus nanti harus mikirin ini misalkan 3 kan, itu kan kayak repot gitu kan. Makanya aku pakai switch case. Switch case di sini cuma ada satu sih, yang mana itu nanti ada beberapa case ya, buat color green, color yellow, sama color lain. Menurutku menggunakan switch case kayak gini jauh lebih bisa dibaca dan jauh lebih rapi daripada misalkan kita pakai if else. Apalagi kalau kita butuh bikin misalkan if ini sama dengan yellow, if ini terus else if red, terus else green or something like that. Menurutku pakai switches kayak gini lebih mudah dibaca lah. Anyway, yang di atas itu ada case 0 sampai case 19, color sama dengan green break. Itu maksudnya kalau misalkan value align-nya tadi modulus dari T-25 dengan 103 itu hasilnya 0 sampai 19, maka dia warnanya hijau kayak gitu. Terus kalau misalkan align-nya itu antara 20 sampai 22 itu dia yellow kayak gitu. Terus misalkan selain itu berarti kayak 23 ke atas gitu, 103 itu dia colornya red. Kayak gitu aja sih sebenarnya, bro. Terus di bawah barisnya itu kita ada istilahnya ini pemrograman benerannya lah. kalian lihat di situ ada int main, berarti kita baru mulai. Tadi itu baru preambulnya lah. Anyway, di sini ada int t. Ini deklarasi input ya, input untuk t, yang mana t itu adalah second, maksudnya berapa detik yang mau kita ketahui gitu. Terus habis itu say out entertainment second, dia minta say in t gitu kan, dia minta inputnya t-nya dari user tuh berapa. Terus nanti ketika dia sudah mendapatkan T, dia bakal melakukan kalkulasi-kalkulasi yang sudah kita deklarasikan di atas gitu kan, untuk mencari align, terus modulus, bla terus dicocokkan dengan switch case-nya. Nah, ketika sudah ketemu kayak gitu, dia bakal dapat light color-nya berapa, terus di display. At T sama dengan T, maksudnya ketika T-nya sama dengan apapun yang di-input usernya. S di sini maksudnya S di sini maksudnya value dari apelnya. Value dari apelnya adalah apa? Gitu. Misalkan green ya green, ya red kayak gitu.
Seperti itu teman-teman. Anyway, cukup yappingnya ya di PPT. Mari kita coba beneran dengan VS Code teman-teman. Oke. Nah, ini adalah pemrogramannya di VS Code ya. Kalau kalian masih ingat, ini ya dari atas ke bawah. Cuman 30 line of code. Jadi nggak begitu susah. Langsung aja kita eksekusi ya. Untuk VS Code ku sendiri, sebentar. Ini bisa dari sini nggak ya? Nggak bisa ya. Bentar, aku harus buka. Soalnya gini guys, kalau VS Code ku tuh, ya aku tahu kalian beberapa VS Code bisa kayak tinggal pencet ini terus run gitu kan. Cuman di punya aku itu dari kemarin aku coba setup buat auto run-nya itu agak tricky sih. Sampai sekarang aku masih belum sukses. Jadi setiap kali aku ngerjain problem C++ pakai VS Code gitu, ini problem berapa ya? Problem 3 ya. Aku selalu harus execute secara manual gitu. Pakai yang kayak gini, T terus garis miring terus nama filenya kayak gitu. Mungkin bukan mungkin sih, di masa depan aku bakal coba tweaking lagi biar bisa nggak usah kayak gini kan, repot banget kan, harus tahu nama filenya, di copy gitu terus habis itu di paste ke situ. Aku akan coba tweaking lagi, cuman untuk saat ini ya karena kita kejar tayang ya udah sih. Anyway, coba kita run ya. Oke, ketika kita run, yang pertama dia lakukan, semoga kelihatan ya guys, di bagian paling bawah sendiri, itu ada enter time in second, terus kita disuruh input gitu. Langsung aja kita, wait, misalkan kita mundur ya. Kita mundur, bentar aku lagi ngedit, aku lagi coba, nah ini, oke. Misalkan kita kembali ke sini. Di sini kita diminta 80, 135, 120, sama 212. Oke, mari kita coba satu-satu ya teman-teman ya. Dan kita coba 80 deh, 80. Kita masukin aja 80 ke sini. 80. Kita enter. Nah, nanti outputnya adalah AT sama dengan 80 second. Dia red. Oke, tadi aku ada salah, sorry. Yang S-nya tuh sebenarnya 80 second masuk ke anunya. Aku kira S tuh kayak variabel. But anyway, at 80 S tuh second ya. Panah red. Nah, kayak gitu sih. Berarti 80 red kayak gitu. Kayaknya ini bener sih. Dari kemarin kayaknya bener. Anyway, misalkan kita cek lagi ya, 135 kita dimintanya. Oke, kita masuk ke 135. Kita run lagi 135 green. Oke, 135 green. Nanti kita cek ya guys, apakah benar ya guys. Terus habis itu 150. 150 cek 150. 150. Yellow. Oke, yellow. Berarti red, green, yellow. Terus apa lagi tadi? 212 juga kita masuk aja 212 gitu. Oke. Sekarang kalau misalkan tadi guys, jadi aku kembali ke PPT. Kemarin kita sudah mencoba mengerjakan ini dengan cara lain ya, dengan cara pakai apa namanya? Wait, kok nggak ada sih? Oh, here we go, nice. Ya, oke, dengan cara pakai mapping gitu kan. Nah, kayak gitu. Yang mana kita menghasilkan hasil kalau 80 red, 135 green, 150 yellow, 212 red. Jadi kita ngerjainnya pakai Excel waktu itu. Karena aku belum tahu caranya programming. Jadi aku pakai Excel, aku bikin kayak mapnya di Excel dari 0 sampai 100. Sampai banyak sih, sampai 200 sampai 300-an. Ribet pokoknya kalau pakai Excel. Terus habis itu aku cocokin secara manual. Dari mana kita dapat value-value itu. Kalau 80 red, 135 green, 140 yellow, 212 red. Kalau kalian masih ingat output kita dari VS Code tadi ya. Ini sama persis guys. Kalau dia 212 red, terus 120 yellow, 95 green, 80 red, ya sama aja guys. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau sebenarnya cara kita mengerjakan dengan programming kayak gini itu valid, itu sudah benar, oke? Dan kode kita benar, algoritma kita benar, dan kita bisa berhasil menjawab soal ini menggunakan pemrograman kayak gitu. Pemrograman beneran, bukan pemrograman kayak apa ya namanya, kayak yang pakai Excel gitu. Anyway, sorry kemarin. Anyway, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Itu problem 3 udah selesai. Tapi problem 3 emang nggak begitu susah. Karena lumayan sederhana dan ini bisa dikerjakan cuman pakai switch
case atau if else case, it's not that difficult. Nggak usah pakai looping segala macam, cuman switch case aja. Yang penting kamu tahu cara mendapatkan value t-nya pakai modulus segala macam. Tapi yang susah itu ini teman-teman. Ini itu problem yang sangat luar biasa dan akan aku jelaskan di mana bagian luar biasanya. Oke. Kalau kalian masih ingat ya dari video sebelumnya, intinya dalam permasalahan ini kita disuruh misalkan ada mesin enkripsi. Ketika dimasukkan suatu kata, misalkan banana, dia akan keluar dalam versi yang sudah dienkripsi itu dalam bentuk NN98B kayak gitu kan. Oke. Nah, ketika kita masukkan ketika kita masukkan NM71RG, ketika outputnya adalah NM71RG, kira-kira kata yang mungkin menjadi input dari output tersebut itu apa? Kayak gitu. Misalkan yang keluar dari suatu, misalkan ini kayak kita analogikan ini sebagai fungsi matematika gitu kan. NM71RG itu adalah kodomenya yang keluar dari fungsi. Angka yang ada setelah kita masukkan suatu angka ke dalam fungsi gitu kan. Mesin enkripsinya itu adalah fungsinya. Nah, kita mau tahu domainnya itu apa gitu. Apa kata yang kalau dimasukin ke dalam fungsi tersebut keluarnya NM71RG kayak gitu kan. Dan kemarin caraku untuk menyelesaikan problem ini adalah yang pertama kita memahami cara kerja enkripsinya. Yang mana enkripsinya itu aku lupa. Oh, ini dia. Yang pertama kalau misalnya kita punya kata normal banana gitu kan, yang pertama terjadi adalah semua vowelnya, semua huruf vokalnya itu dihilangin. Oke, jadinya BNN. Tuh. Terus habis itu dia balikin BNN jadi NNB gitu kan. Terus habis itu dia mengambil kata pertama huruf pertama dari kata yang belum dienkripsi, terus mengubahnya menjadi kode ASCII, terus habis itu ditaruh di tengah. Makanya bisa dapat 98 itu karena 98 itu adalah kode ASCII untuk huruf B. Kayak gitu. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Nah, cara kita untuk mengerjakan ini adalah pertama kita memahami enkripsinya gimana gitu kan. Soalnya kalau kita bisa memahami enkripsinya gimana, kita bisa mereverse engineer. Reverse engineer itu maksudnya kita ngerjain enkripsinya tapi dari belakang. Oke, kita udah punya kata yang udah dari enkripsi, terus habis itu kita masukin ke mesinnya lagi tapi dari belakang. Jadi dari yang inserting ASCII code dulu, terus reversing text, terus habis itu removing vowel, terus nambah vowel yang kurang. Nah, problemnya itu di situ teman-teman. Di sini ada nggak ya slide-nya? Oke, itu udah. Sebelum kita ke situ ya, sebenarnya untuk mereverse engineer pemrograman ini atau mesin ini itu nggak susah pada bagian-bagian tertentu. Contohnya kayak menghilangkan vowel, ya itu mah gampang. Itu kan, atau misalkan kayak membalik kata, itu mah gampang, atau mengubah kata menjadi ASCII terus taruh di tengah, itu mah gampang gitu kan. Yang susah adalah bagian terakhirnya. Misalkan kita sudah punya kata yang udah kita benerin semua gitu kan, misalkan kata yang udah dienkripsi gitu, terus kita dekripsi sampai pada tahap nambahin huruf vokal. Ini rakyo tebak-tebakan toh. Kayak yang kemarin kita lakukan di pemrograman 1 kalau kalian ingat. Aku ketika sampai di tahap terakhir ini menambahkan vowel, itu aku tebak-tebakan. Aku nyocokin kira-kira kata yang cocok dari sini. Kalau misalkan kita lihat di Cambridge coba Oxford ya dictionary gitu, ada nggak yang cocok? Akhirnya aku membuat kesimpulan ada sekitar 3 atau 2 kata yang cocok. Ya, itu kan tebak-tebakan. Gimana caranya kita membuat komputer ini bisa menebak kata, bisa menambahkan vowel pada kata yang nggak ada vowelnya, kata yang informasinya kurang gitu. Ini kan ya tebak-tebakan. Gimana kita mengcoding komputer buat bisa tebak-tebakan? Apakah kita harus belajar machine learning? Apakah kita harus pakai kayak neural network gitu untuk bisa nge-training AI kita biar bisa memprediksi kata yang mungkin kurang? Aku mikirnya mungkin ini apaan gitu loh. Kayak kalau dari awal sampai tahap itu kan gampang ya. Tapi kalau udah sampai tahap itu yang tebak-tebakan, masa kita suruh bikin AI, masa kita suruh
kayak belajar machine learning gitu. Nah kan kayak gitu kan kita belajarnya tuh ya paling S2 apa S3 gitu kan. Nggak mungkin kan. Terus aku coba cari informasi di internet gitu kan. Bisa nggak kita mencocokkan kamus yang ada di suatu database dengan kata yang rumpang ini. Misalkan kita ambil suatu kamus dari internet gitu kan, database yang isinya ratusan mungkin ribuan kata dari English language gitu. Terus habis itu kita ilangin semua vowelnya dari kata-kata tersebut. Bisa nggak kita menemukan match? Dan itulah yang akhirnya menjadi dasar aku untuk mengerjakan tugas ini ya. Tugas ini aku mengerjakannya dengan cara aku mendownload salah satu database ya dari internet gitu kan, database yang isinya puluhan ribu kata. Terus habis itu aku ilangin vowel dari puluhan ribu kata itu dan aku cocok-cocokkan kira-kira mana yang cocok. Terus aku suruh dia ngeprint kata yang cocok itu sebelum dihilangkan vowelnya. Oke, langsung aja kita ke codingannya teman-teman. Nah, nanti akan aku jelaskan secara detail ya bagaimana cara kita. Tapi ini codingannya. Kalau kalian perhatikan, codingan ini jauh lebih parah ya, jauh lebih besar, jauh lebih panjang daripada pemrograman yang ketiga. Itu kenapa ini aku taruh di last ya. Karena memang separah itu guys, tugas ini guys. Oke, langsung aja kita mulai dari awal ya. Di sini mungkin ada beberapa hal yang baru, untuk aku juga baru sih. Untuk teman-teman mungkin juga agak baru ya melihat hal-hal seperti ini. Mungkin di VS Code kalian pernahnya lihat hashtag include IOStream doang. Ternyata include tuh bisa yang lain juga, dan aku akan menjelaskan apa yang mereka lakukan masing-masing gitu kan. Oke, include IOStream itu input output ya, biasa. Kalau misalkan mau in sama dengan apa, out sama dengan apa, itu kan butuh input output. Di sini yang pertama kita lakukan di codingan ini adalah kita hashtag include semua hal yang kita perlukan, dan kita memerlukan semua itu teman-teman. Makanya banyak banget ya. Yang pertama include IOStream itu input output. Terus habis itu include fstream ini digunakan untuk membaca file. Karena nanti seperti yang aku bilang ya, kita akan membaca file dari suatu database yang isinya itu kamus, kalau nggak salah 10.000 kata dalam bahasa Inggris. Nanti akan aku tunjukin filenya. Dan kita harus bisa membaca file tersebut untuk mencocok-cocokkan. Oke, jadi kita butuh fstream itu untuk membaca file. Anyway, selanjutnya hashtag include vector itu untuk membuat array dinamis. Maksudnya gimana? Array itu kayak suatu apa ya, kita sudah kalian belum belajar array ya. Array itu kayak himpunan yang mana dia itu dinamis. Maksudnya bisa berubah ukurannya, bisa kecil tanpa kita harus menentukan sebelumnya ukuran himpunan itu berapa. Kita butuh itu untuk pada nantinya kita akan membuat array dinamis, mengcopy semua file dari database dictionary itu. Sebuah entry ya, semua 10.000 kata itu di-copy semua, dimasukkan dalam array itu untuk kita analisis. Makanya kita butuh dynamic vector itu. Oke. Terus habis itu include string. Ini perlu untuk operasi string. Nanti kita bakal kayak menghilangkan vowel, terus membalikkan string, terus ya pokoknya untuk melakukan hal-hal tersebut perlu itu ya teman-teman. Terus habis itu ini juga sama, membaca dan mengubah karakter atau string. Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak string sih. Membaca misalkan nanti kan kita ada input, misalkan GM apa yang NMR71G apalah itu tadi ya. Nah, untuk bisa membacanya terus melakukan manipulasi terhadap string tersebut, kita butuh CC type. Oke, makanya dimasukin. Anyway, lanjut saja. Oke, ini baris ke-8 sampai di bawahnya. Tadi itu kan awal-awal ya. Di sini kita ada beberapa komponen ya. Yang pertama itu myReverse, yang paling atas sendiri, string myReverse bla bla bla. Ini kita gunakan untuk membalikkan string. Ini fungsi yang akan kita gunakan untuk membalikkan string. Nggak akan kita pakai langsung ya, karena pada pemrograman ini cara aku memprogram adalah biasanya aku tulis dulu semua yang diperlukan gitu kan. Terus baru aku main di bawahnya. Terus aku kayak minta input lah, terus dioperasikan, lebih gampang gitu. Jadi ini yang aku lakukan.
Salah satu yang kita perlukan itu myReverse ya. myReverse, aku kasih namanya myReverse karena ya dia membalikkan suatu string. Karena kita akan memerlukan itu untuk decoding. Terus habis itu isVowel. Ini adalah ball. Boolean itu value-nya true atau false. Di sini isVowel itu adalah fungsi yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah suatu kata dalam suatu string itu vowel. Jadi kalau kalian bisa, misalnya di sini C sama dengan A, E, I, O, U untuk lowercase dan juga uppercase. Kalau misalkan akan temu itu, berarti itu adalah vowel. Berarti boolean value-nya adalah true. Kayak gitu, teman-teman. Terus bawahnya, string remove vowels keep case. Ini adalah fungsi yang akan kita gunakan untuk menghilangkan A, I, U, E, O. Menghilangkan huruf vowelnya. Yang mana kan nanti kan di waktu kita mendecoding itu kan ada bagian menghilangkan vowel kan. Nah, itu yang akan kita gunakan, yang akan kita call fungsinya. Itu adalah remove vowel keep case. Lanjut aja ya, bawahnya. Oke, di sini yang yang sudah aku jelaskan sebelumnya ya, dimana kita akan menggunakan database dari internet yang aku download, terus habis itu kita gunakan untuk mencocokkan gitu kan. Nah di sini kita ada string digpath d bla start pack kuliah tls beberapa tls wordlist.txt. Intinya di sini adalah pemrograman ini mencoba untuk mengakses wordlist.txt. Yang mana wordlist.txt itu adalah database yang aku download dari internet kayak gitu. Aku save-nya di yaitu D terus wordlist starter pack kuliah TLS beberapa. Tapi itu sebenarnya nggak penting sih, dan itu akan berubah-ubah tergantung kalian nge-save-nya di komputer kalian tuh di mana. Jadi kalau ini aku kasih disclaimer harusnya di awal sih, tapi ya udah aku kasih disclaimer dulu sekarang ya. Kalau kalian mau menjalankan programku, tapi misalkan kalian buka file yang di link deskripsi gitu kan, terus kalian download CPP-nya atau download exe-nya gitu, terus kalian coba menjalankan, mungkin problem 2 akan gagal di bagian ini. Kenapa gagal di bagian ini? Karena dia akan mencoba membuka file ini, yang ini hard coded. Oke? Kalau misalkan di komputer kalian nggak ada file yang namanya persis itu, lokasi penyimpanannya persis itu, maka ini akan gagal. Maka dari itu sebenarnya kalau kalian mau ngejalanin code ini di komputer yang bukan komputerku itu ribet banget sih. Ribet banget. Mungkin ada ya cara buat bikin ini jadi lebih streamline gitu, bisa lebih accessible dengan komputer lain. Misalkan kita buka database itu secara online gitu. Tapi aku menurutku tidak begitu penting, karena yang penting selesai. Oke? Yang penting selesai. Entah itu bisa direproduksi di komputer lain atau enggak. Sebenarnya bisa, cuman ribet aja sih. Kalian harus nge-save dengan nama yang persis itu di lokasi yang persis itu juga. Kalau nggak bisa jalan. But anyway, di sini dia mencoba untuk membuka file database, which is aku akan menunjukkan database-nya ke kalian sekarang. Oke, ini adalah database yang aku dapatkan dari internet ya. Intinya ini adalah database yang berisi kalau nggak salah itu 10.000 kata dalam bahasa Inggris. Beneran 10.000 kata dalam bahasa Inggris. Aku dapatnya dari MIT, kayak salah satu, bukan website, aku juga gak tahu sih, aku cari aja di internet gitu, English Dictionary Database TXT, terus keluar dah yang dari MIT itu. Aku nggak tahu apakah orang di MIT kayak segabut itu copy paste 10.000 kata dalam bahasa Inggris. Cuman yang jelas ya udah ini 10.000 kata dalam bahasa Inggris gitu. Jadi buat teman-teman dari MIT, terima kasih, aku kasih kredit juga ya buat teman-teman dari MIT yang sudah gabut dan melakukan hal-hal kayak gini. Ya semoga jadi awal jariah. Tapi intinya inilah adalah database yang akan aku pakai. Kayak gitu aja sih teman-teman. Anyway, kembali lagi ke sini ya. Dia akan mencoba membuka file database itu yang tadi barusan aku tunjukin, dan akan mencocok-cocokkan itu. Oke. Terus di sini misalkan gagal nggak ketemu filenya gitu, atau ternyata filenya di save di tempat yang berbeda, dan ketika dia kan ini hard coded ya. Kalau dia mau mencoba jalanin ini ternyata nggak ketemu gitu, dia akan display error message. Makanya ketika kalian menjalankan program ini dan kalian ketemu error, itulah penyebabnya, teman-teman. Itulah penyebabnya. Oke.
lanjut aja ya. Baris di bawahnya nanti akan ada seperti ini. Vector string dictionary, while f in way dictionary, pushback bla bla bla. Ini intinya adalah membuat list dinamis yang namanya dictionary. Jadi kan aku bilang ada kayak vektor-vektor, hashtag include, vektor apalah itu. Nah, tugasnya itu ini membuat list dinamis. Namanya dictionary, kayak yang udah aku tulis di programan itu, dictionary. Dan intinya dictionary itu adalah suatu list atau himpunan atau ya vektor yang mana isinya adalah 10.000 kata yang udah kita punya di database itu. Itu akan di copy semua, di paste ke dalam himpunan tersebut. Untuk apa? Biar kita bisa bercocok-cocokan kayak gitu. Jadi nanti ketika misalkan aku bilang dictionary ini, setelah ini ya, kalau misalkan aku bilang dictionary, ini yang aku maksud. Dictionary itu adalah intinya itu adalah himpunan yang isinya 10.000 kata dalam bahasa Inggris itu. Oke, lanjut aja ya. Cout, enter encoded string, bla 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 bla. In code ini tuh maksudnya ya cuman minta user aja sih untuk input string yang mau di decode. Misalkan ya kalau di tugas kita kan grmn apa gitu ya, atau dibalik nmr 71 ga ya itulah pokoknya itu. Nah itu yang akan kita input ke sini dan ini permintaannya kayak gitu. Terus, nah yang di bawah ini lumayan tricky ya. Dia akan mengecek apakah nomor. Oke, jadi kan setiap kan ketika kita masukkan string itu yang di input itu kan ada nomornya, ada hurufnya gitu kan. Code ini yang paling bawah itu, yang bundle paling bawah, dia kerjanya adalah mengecek apakah ada nomornya. Oke, yang kita input. Kalau ada nomornya berarti dia valid. Kenapa valid? Karena ya bagian dari apa namanya? Bagian dari coding ya, coding sih. Bagian dari input yang mau kita masukkan ke sini kan harus ada nomornya kan. Kalau enggak kan tidak sesuai dengan enkripsi mesinnya. Enkripsi mesinnya kan pasti menghasilkan nomor. Kalau misalkan nggak ada nomornya berarti nggak bisa dekripsi dong. Nah, tugasnya bundle yang terakhir itu adalah itu. Dia mengecek apakah ada nomor. Kalau bisa, dia akan mengconvert jadi CII. Gitu. Kalau nggak bisa, dia bakal nge-print error message. Udah sih gitu aja. Anyway, lanjut ke selanjutnya. Ini belum selesai guys. Ini terakhir. Oke, kalau misalkan dia ketemu nomor ya, atau di sini digit. Enggak. Dia akan mengonvert digit jadi integer, kemudian mengonvert integer pertama menjadi letter pertama ya saya. Oke. Jadi di sini kan tadi kita udah mengubah semua stringnya menjadi kayak angka-angka gitu. Kayaknya sih. Aku agak lupa, guys. Wait. Kayaknya iya sih. Enggak, pokoknya tuh gini teman-teman. Setiap digit di di swat kan kita mau input itu kan tadi ada ada huruf, ada nomor kan. Itu aku maksud digit. Nah, setiap digit itu akan diubah menjadi integer. Integer itu ya nomor sebenarnya, biar bisa lebih mudah lah. Nah, terus integer pertamanya akan diubah menjadi huruf dengan mengikuti CII kayak gitu. Maksudnya gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu. Anyway, nah tadi kan kita sudah mendeklarasi fungsi myReverse kan. Di sini dipakai tuh myReverse, ini dipakai untuk nge-reverse kata. Jadi kata kosongan yang nggak ada vowelnya. Ingat ini belum ada vowelnya ya, karena kan dalam proses enkripsi vowelnya dihilangkan. Nah nanti di tahap terakhir kita akan mencocok-cocokkan. Tapi di sini dia baru mereverse katanya aja, yang masih kosongan kayak gitu, pakai fungsi myReverse. Nah, terus biar keren aja sih, aku bikin supaya dia nge-display kata kosongan itu yang cuman huruf konsonan doang, belum ada huruf vokalnya, tapi udah di reverse, udah di convert jadi ASCII, kembali menjadi huruf ya, menggunakan table ASCII gitu. Aku pengen dia display biar keren aja sih, biar gitu. Biar lebih mudah untuk untuk debuggingnya, misalkan nanti udah ketemu ini tapi ternyata nggak ketemu gitu. Anyway, kok gak ada? Oh ya, ini lanjut bawahnya ya. Lanjut bawahnya itu yang int found 0 ini teman-teman. Ya, ini teman-teman. Jadi, nah ini adalah fungsi yang akan kita gunakan untuk menebak
kata yang kurang vowelnya itu. Yang mana yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia akan mencari match di dictionary. Dictionary itu tadi kalau kalian ingat itu adalah himpunan vektor ya. Himpunan yang isinya 10.000 kata bahasa Inggris itu. Dia akan mencoba mencari match di situ. Bagaimana caranya dia mencari match? Yang pertama, kalau kosong di skip. Maksudnya gimana? Kan kita tadi kalau kita kembali ke dictionary ya. Ini ada kata yang dia tuh cuman ada kata yang dia tuh cuman sebenarnya cuman huruf vokal doang. Misalkan ini a kayak gitu. Kalau misalkan ini dimasukin ke dalam mesin kita kan itu kan hilang semua ya, karena kan vowel semua tuh. Berarti hilang semua. Kalau dia hilang semua berarti kan jadi himpunan kosong. Nah, kalau dia himpunan kosong, maka dia akan langsung di skip. Itu yang terjadi dengan algoritmaku ini. Yang dilakukan oleh algoritmaku itu adalah kalau misalkan kosong dia langsung skip aja. Terus kalau kata pertama kali harusnya bukan kata sih, ini huruf. Sorry. Miss ya, huruf. Kalau huruf pertama beda, dia di skip. Ini ya sebenarnya ini salah satu kayak algoritma yang dipakai buat nyocokin kata. Kalau kalian punya list gitu terus mau dicocokin biar cepet, biar nggak harus ngecek semuanya. Kalau ngecek semuanya lama kan. Mending cocokin aja kira-kira mana yang kata pertamanya sama. Kalau kata pertamanya sama, berarti ya udah cari itu. Kalau beda di skip gitu. Terus dia akan ini yang unik dictionary tadi. Kalau kalian ingat dictionary itu kan himpunan yang isinya 10.000 kata bahasa Inggris itu kan. Dia bakal menghilangkan kata kerja sih. Dia akan menghilangkan huruf vokal dari semua itu. Bukan semua sih, yang ini yang tidak kosong dan tidak kata pertamanya tidak beda. Nah, dia akan menghilangkan semua vowelnya itu biar dia nanti jadi kata kosongan yang isinya konsonan doang. Nah, ketika nanti sudah punya list yang isinya kata kosongan itu, baru dia akan mencocokkan kata kosongan yang kita punya dengan list kata kosongan yang ada di dictionary. Dia akan mencoba mencari match. Kalau udah ketemu match, maka dia akan print match-nya itu apa. Dia akan langsung di print kayak gitu. Kalau misalkan dia ketemu, dia bakal bilang error message. Dia akan print no matches found. Tapi no matches found ini bisa karena kata yang kita masukkan gibberish gitu, atau memang ada kata dalam bahasa Inggris yang tidak masuk ke dalam 10.000 kata dalam dictionary kita. Itu mungkin saja terjadi. Kayak gitu teman-teman. Intinya kayak gitu cara kerjanya. Oke. Langsung aja kita coba ya teman-teman. Mari kita coba jalankan code-nya ya teman-teman ya. Mari kita coba jalankan code-nya. Di sini ini adalah tampilan coding kita ya di VS Code, yang mana kalau kalian perhatikan ini jauh lebih panjang daripada soal yang pertama tadi. Makanya aku taruh di belakang aja, soalnya karena gongnya di belakang gitu. Karena ini jauh lebih susah. Anyway, yang akan kita lakukan sekarang adalah langsung aja ya kita mencoba file ini atau mencoba pemrograman ini gitu. Kita akan langsung eksekusi saja. Di sini ketika kita eksekusi dia akan pertama kali minta enter encoded string gitu. Biar bisa kita dekripsi. Kalau di soal permintaannya adalah NM71RG. Kalau nggak salah ya. Aku tunjukin aja deh biar bisa. Nah, ini ya kalau di soal dia mintanya NM71RG di sini ya. Di bawah situ. Mana sih? Nah, itu. Betul. Ya, lawan ya. Oke. NM71RG. Yang mana di sini kalian harus perhatikan besar kecilnya ya. Besar kecilnya kalau di codingan ini itu sangat sangat case sensitive guys. Jadi kalau misalkan kalian masukinnya kecil semua atau gede semua itu salah. Terus kalau ASCII value ASCII antara huruf kecil dan huruf besar itu beda. G ini 71 itu value ASCII untuk yang G kapital ya. Kalau misalkan G-nya kecil, misalkan kalian masukin NM71RG tapi G-nya kecil gitu, nanti nggak akan keluar, nanti nggak akan ketemu match-nya. Jadi emang harus bersabar banget guys kalau pakai codingan ini. Kembali lagi ke VS Code ya. Kita akan memasukkan hal yang sama, NM71RG dengan G kapital. Dan kalau kita enter ini, harusnya dia akan keluar kata German. Oke, karena aku sudah memastikan kalau nggak salah kata Jerman itu emang ada di
ada di word listnya ya, ada di database kita, jadi harusnya keluar. Oke. Bismillah. Nah, itu dia. Oke, yang pertama dia akan mengasosiasikan ya CI 71 itu G kapital. Terus seperti yang aku bilang tadi, biar keren nih, kita paste kita print consonant skeletonnya atau yang cuman kosongan doang, GRMN. Terus langsung kita cari kata yang cocok, yaitu adalah German, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya kalau kalian, aku belum nyoba sih kalau misalkan ada lebih dari satu kata yang cocok gitu, tapi ya mungkin gak akan aku coba sekarang soalnya ini sudah sangat panjang guys videonya guys. Anyway, ya udah sih itu aja guys, untuk pemrograman kita sudah berhasil membuat suatu program yang dapat mendekripsi codingan kayak gitu. Sudah kita coba di VS Code juga untuk mendekripsi kode. No, what am I saying, dude? Mendekripsi suatu kata yang sudah dienkripsi gitu kan, menggunakan codingan. Udah kita coba juga di VS Code, dan berhasil. Tapi berhasilnya di sini banyak sekali if-nya, banyak sekali prerequisite-nya lah. Yang mana yang pertama kita harus punya file database-nya yang di save di lokasi yang nama filenya itu harus persis itu, di save-nya di lokasi persis itu, kayak gitu. Jadi misalkan kalian mau download file ini, CPP ini atau exe-nya, terus kalian run di komputer kalian, mungkin nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena kalian nggak punya database-nya, kayak gitu aja sih. I don't know, mungkin pada suatu saat nanti aku akan bikin suatu codingan yang jauh lebih refine daripada ini dengan database online, jadi nggak usah download apa-apa, atau database-nya langsung built-in aja, mungkin ya bisa ya. Tapi ya untuk tugas ini yang penting selesai dulu teman-teman, yang penting selesai. Dan ya udah, karena kita sudah bisa berhasil dekode enkripsi tersebut dengan benar, aku rasa sudah cukup sampai sini aja sih. Kita sudah berhasil dan kita sudah sukses lah untuk menyelesaikan programming 2 di TLS, kayak gitu teman-teman. Oke, buat kalian yang udah nonton sampai selesai, aku ucapkan terima kasih banget ya. Ini tugas sebenarnya lumayan kejar tayang juga sih, soalnya beberapa hari ini aku lagi sibuk banget untuk menyelesaikan tugas angkatan. Aku salah satu tim media sosial angkatanku, yang mana tugas kita tuh sangat berat, jauh lebih berat daripada ini guys. Tugas kita itu mengupload kurang lebih 300 orang dengan masalah yang gak selesai. Jadi itu benar-benar kesabaran ekstra. Dan kalau misalkan tidak ada tugas itu, mungkin aku sudah menyelesaikan tugas-tugasku yang lain ya, termasuk tugas pemrograman ini dengan lebih cepat. Aku tahu beberapa dari kalian itu lihat programming 2ku, satuku sebagai contoh untuk kalian belajar gitu kan. Dan ya menurutku it's okay aja lah kalau kalian belajar. Nah, aku sangat welcome itu. Cuman untuk tugas ini sepertinya tidak, karena mengingat deadline-nya benar-benar sudah malam ini, jadi aku harus mengupload video ini malam ini juga. Dan ya semoga intinya aku hanya bisa bilang semoga bermanfaat sih, karena walaupun aku uploadnya telat, semoga kalian masih bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari menonton video ini, entah itu insight tentang programming, tentang algoritma segala macam kayak gitulah. Anyway, biar videonya nggak semakin panjang lagi, karena mungkin aja ini bisa sejam guys. Aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan teman-teman, jaga keselamatan kalian semua, dan semoga kita bisa sukses bareng-bareng di masa depan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.